Kenalkan, nama saya Rakut, saya dari mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Peran Agroforestry dalam Skala Plot. Jadi yang pertama yang menjadi pertanyaan sebelum kita melanjutkan peran agroforestry dalam skala plot ini, yang menjadi pertanyaan adalah apa peran penting agroforestry pada skala plot. Nah, jadi agroforestry itu dari pengertian agroforestry itu sendiri adalah di mana suatu sistem penggunaan lahan yang cukup unik karena dengan mengkombinasikan tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Nah, jadi dengan menggabungkan atau mengkombinasikan dua hal ini atau lebih, baik itu melibatkan ternak atau hewan atau apapun itu, untuk agroforestry ini akan menghasilkan keuntungan yang sangat efisien karena dapat memproduksi dan melakukan pelayanan lingkungan. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Hong pada tahun 1996 dengan menisir pernyataan Gates dan Pimentel pada tahun 1992 bahwa sistem agroforestry dapat menggantikan fungsi ekosistem hutan sebagai pengatur siklus hara dan pengaruh hutan sebagai pengaruh yang positif terhadap lingkungan. Nah, jadi agroforestry itu memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu adalah mengenal dan memahami peran positif dan negatif agroforestry pada sebuah plot. Jadi kita sebelum membentuk atau melanjutkan agroforestry ini, kita harus mengenal dan memahami peran agroforestry, baik itu yang positif dan negatif. Karena dengan mengenal dan memahaminya, maka kita tahu fungsinya itu. Karena dengan dengan peran yang bagus dan memahaminya, maka agroforestry dapat berjalan dengan baik. Dan tujuan yang kedua itu memahami konsep interaksi antara pohon dengan tanaman semusim atau semusim dan tidak semusim seperti tanaman tahunan. Nah, jadi dengan memahami konsep interaksi antara pohon dengan tanaman non semusim atau semusim, kita bisa mengetahuinya gitu, memahaminya, interaksinya bagaimana. Contohnya seperti tanaman tahunan seperti durian, tanaman semusim seperti kacang panjang, jika interaksinya bagus maka hasilnya juga akan maksimal. Nah, dan tujuan yang ketiga itu mendapatkan gambaran cara pengujian adanya interaksi pohon, tanah, tanaman non pohon pada sistem agroforestry. Itu merupakan tujuan yang penting juga gitu, karena dengan tujuannya, dengan mendapatkan gambarannya, maka kita bisa melakukan agroforestry itu dengan baik. Nah, lalu kita masuk kepada sistem agroforestry. Ada 3 zona yang terlibat dalam interaksi pohon, tanah, tanaman, dan non pohon. Nah, jadi di sini di sistem ini ada 3 zona. Jadi zona yang pertama itu adalah zona A yang di atas permukaan tanah. Nah, di sini pohon memberikan pengaruh positif terhadap tanaman lainnya, baik untuk tanaman jangka pendek atau jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek itu pohon memberikan naungan parsial. Nah, jadi untuk jangka pendek pohon memberikan naungan, sehingga naungan ini berpengaruh terhadap tanaman semusim yang ada di bawah naungan tersebut. Untuk jangka panjang itu dapat melindungi serasa-serasa yang ada pada tanaman semusim, karena jika ada curah hujan yang tinggi, maka tanaman semusim ini akan terlindungi karena serasa-serasa yang di bawah itu terlindungi oleh tanaman tahunan ini. Selanjutnya, baik, kita masuk ke zona B. Zona ini disebut juga zona lapisan tanah atas. Agroforestry memberikan keuntungan melalui yang pertama, peningkatan daerah jelajah akar dan masukan bahan organik lewat akar yang mati. Dan yang B-nya, peningkatan ketersediaan fosfor melalui simbiosis akar pohon dengan mikorrhiza. Dan C-nya, peningkatan ketersediaan N dalam bila akar leguminase bersimbiosis dengan izobium. Nah, jadi di sini cukup banyak sekali ya
keuntungan dari zona lapisan tanah atas ini, karena dia baik dari fosfor, natrium, dan unsur haranya itu sudah tercukupi gitu. Bisa kita lihat pada gambar ini, pada gambar agroforestry ini, di sini kita lihat bahwa ada tanaman semusim dan tanaman tahunan yang ada di sebelahnya. Dia bersampingan sehingga keduanya itu berinteraksi dengan saling menguntungkan. Makanya kita perlu pemahaman terhadap agroforestry ini. Baik, pada zona yang ketiga, zona C. Zona C ini zona lapisan tanah bawah agroforestry memberikan keuntungan melalui peningkatan yang ada dalam tanah tersebut. Jadi ada 3 zona. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini, gambar yang perbaikan sistem pencobaan pada tingkat sistem ini sudah jelas. Jadi pemahaman di sini baik itu dari zona A, B, dan C itu sangat penting bagi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana cara Anda mengenal bahwa bagaimana cara Anda mengenali bahwa pohon memperbaiki tanah begitu. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan dari agroforestry ini adalah bagaimana mekanismenya. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi mengenai pembahasan untuk menjawab pertanyaan ini, akan saya jelaskan dari yang pertama hingga akhir, karena dengan begitu dari kedua pertanyaan ini otomatis semuanya itu sudah terangkul dalam peran agroforestry di dalam skala plot. Baik. Yang pertama itu perbaikan kesuburan tanah. Perbaikan kesuburan tanah oleh agroforestry itu penerapan sistem agroforestry tradisional maupun modern sangat terkait dengan komponen tanah dan pengelolaannya. Peran utama agroforestry pada skala plot adalah dalam mempertahankan kesuburan tanah, antara lain melalui 4 mekanisme. Yang pertama, mempertahankan kandungan bahan organik tanah. Kenapa dia mempertahankan kandungan organik tanah? Karena dia terjaga dari akar-akar, dari naungan, dari serasa-serasa. Jadi unsur hara itu tidak bisa bocoran atau hilang gitu di bawah air atau bagaimana. Dan yang kedua itu mengurangi kehilangan hara ke lapisan tanah bawah. Ini juga sudah jelas ya dari perbaikan kesuburan tanah, karena mengkombinasikan tanaman musim dan tanaman tahunan. Dan yang ketiga itu menambahkan N dari hasil penambahan biogas dan udara. Ini juga menjadi kesuburan tanah industri. Dan yang keempat, memperbaiki sifat fisik tanah. Dengan begini, sifat fisik tanah itu terjaga karena unsur hara itu terlindungi. Lalu mengurangi kehilangan hara. Mengurangi kehilangan hara salah satu permasalahan umum yang dijumpai di lahan pertanian di daerah tropika basah adalah hendaknya efisiensi penggunaan hara akhir proses produksi unsur hara yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat sinkronisi antara saat tersedianya hara dengan saat tanaman membutuhkannya hara, sehingga bila ada curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan unsur hara tidak terambil oleh tanaman, akan hanyut ke lapisan tanah bawah. Jadi ini sangat penting sekali untuk mengurangi kehilangan hara. Jadi pohon atau tanaman tahunan dan tanaman semusim itu sangat-sangat betul-betul jika dikombinasikan sangat efisiensi dalam menjaga kelingkungan. Bisa kita lihat pada gambar ini, ini daun jagung ya, daun jagung ini bisa terlihat standar karena dia tercukupi unsur haranya. Nah, di sini ada juga gambar tanaman-tanaman yang mengalami kekurangan unsur-unsur hara, itu unsur N, P, K, dan sebagainya. Jadi kita butuh peningkatan ketersediaan N dalam tanah bila pohon yang ditanam dari keluarga Leguminosae. Pada umumnya tanaman kacang-kacangan atau legume dapat meningkatkan jumlah N tanah akibat adanya tambahan N dari hasil penambatan N bebas di udara. Untuk menambah N dari udara ini akan tanaman kacang-kacangan harus bersimbiosis dengan
mikroba tanah hirizobium. Beberapa jenis kacang-kacangan dari famili Caesareae tidak membentuk bintil akar. Pada umumnya tanaman dari keluarga tersebut tidak mampu menambahkan N dari udara bebas, sehingga contohnya adalah petai. Banyaknya N yang diikat dari udara berkristal untuk tanaman pohon kayu yang disebut juga gamal. Jadi sebenarnya pada tanaman-tanaman kacang-kacangan itu sangat penting juga dalam mengkombinasikan tanaman tahunan, sehingga dia mengikat N dan udara sehingga dikelola di tanah, sehingga membuat tanah yang di dalam agroforestry lahan ini jadi cukup lebih baik. Dan yang selanjutnya itu mempertahankan sifat fisik tanah. Mempertahankan sifat fisik tanah ini yang paling penting dan dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan jenis tanaman. Bisa kita lihat pada diagram ini. Diagram ini sudah jelas ya alurnya itu, mekanismenya. Jadi aneka masukan serasa itu di situ akan terjadi bagaimana serasa itu kualitasnya itu dan kualitas tanah itu terjadi gitu. Jadi serasa itu, di dalam serasa itu berhubung juga dengan makrofauna sehingga membuat tanah itu gembur atau keras. Di situ yang ada pada akar tanaman itu pertumbuhan tanamannya tergantung lagi gitu. Jadi di dalam tanah itu infiltrasi dan aliran permukaan terjadi. Disinilah terjadinya risiko tererosi yang cukup tinggi. Apabila dia di lahan lereng, curah hujannya tinggi, namun tidak adanya naungan yang cukup efisiensi untuk menahan curah hujan, mungkin serasa-serasa di bawah mengakibatkan unsur hara itu ikut terbawa air. Mengurangi bahayanya erosi. Bagaimana cara mengurangi bahaya erosi? Bisa kita lihat pada gambar pertama itu yang di atas ini lahan yang dikelola untuk mengurangi lahan erosi. Dia dibuat seperti naungan, seperti tanaman-tanaman, sehingga curah hujan walaupun dia datang, sehingga dia tertahan, sehingga unsur haranya itu tidak kebocoran atau terbawa arus di bawah tanah. Sedangkan yang gambar kedua ini jelas hasil dari erosi, yang dimana tidak adanya naungan atau penahannya, sehingga dia terikut terbawa oleh air, sehingga dia menjadi tererosi. Jadi pada agroforestry itu dapat menekan erosi melalui beberapa mekanisme, antara lainnya yang pertama itu penutupan permukaan tanah sepanjang tahun oleh tajuk tanaman, sehingga kehancuran agregat tanah oleh pukulan air hujan dapat ditekan. Dan yang kedua itu mempertahankan kandungan BOT dan peningkatan kegiatan biologi tanah, termasuk perakaran kondisi, demikian dapat memperbaiki fisik tanah. Jadi cukup jelas ya bahwa agroforestry itu juga dapat mengurangi bahaya erosi. Yang selanjutnya ini menekan serangan hama dan penyakit. Ini sangat istimewa ya, di mana agroforestry itu dapat menekan serangan hama dan penyakit. Kita lihat pada gambar ini daun sirih pada pohon kemiri. Ini mengkombinasikan dua hal ini saling menguntungkan. Di samping membuat pohon kemirinya lebih bagus juga terlindungi dari hama, sekaligus membuat daun sirih ini, tanaman sirih ini menjadi lebih bagus. Jadi ada pohon yang dapat mengurangi polusi hama dan penyakit itu, misalnya seperti pohon limbah. Itu juga bagus juga untuk mengurangi serangan hama. Ini menjaga kestabilan iklim mikro dan menekan populasi gulma. Ini juga penting ya, karena dengan menjaga kestabilan iklim membuat populasi gulma itu bisa ditekan. Komponen yang ditanam cukup rapat dapat menjaga kestabilan iklim mikro, mengurangi kecepatan angin, meningkatkan kelembapan tanah, dan memberikan naungan parsial. Contohnya ya seperti dadap. Ini sungguh luar biasa karena dari tanaman tahunan juga dapat menahan kecepatan mengurangi kecepatan angin, sehingga menjaga kestabilan iklim. Lalu kita ada nih pertanyaan selanjutnya, apakah agroforestry selalu menguntungkan? Tentu saja jawabannya adalah tidak selalu agroforestry itu selalu menguntungkan, karena ada beberapa faktor, misalnya seperti di segi ekonomi. Agroforestry kadang-kadang justru merugikan petani. Hal ini dapat terjadi karena adanya kondisi pasar yang tidak mendukung atau tidak stabil.
apabila pasarnya tidak stabil ya pastinya dalam segi ekonomi ya produksinya kadang-kadang ya rugi gitu. Lalu yang kedua itu segi sosial. Menanam pohon pada lahan pertanian kadang-kadang juga dapat merepotkan petani. Misalnya karena adanya kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, seperti membutuhkan sertifikat, pengurusan peminjaman untuk pemodalan untuk membangun suatu agroforestry itu yang sampai sekarang belum selesai gitu. Yang ketiga itu segi kesuburan tanah. Segi kesuburan tanah juga sering dihadapkan pada dua pilihan yang berlawanan. Di satu sisi petani mengharapkan pohon yang cepat pertumbuhannya dengan tujuan cepat memproduksi, tapi nyatanya pohon ini justru memiskinkan tanah. Ini yang sering terjadi dalam pertanian Indonesia yang perlu diperhatikan. Satunya segi pertumbuhan tanaman lainnya. Menanam pohon yang tumbuh tinggi menjulang dengan bentuk percabangan yang menyebar luas pada sistem pemilihan tanaman lainnya. Kalau kita menanam agroforestry jika namanya terlalu menjulang dan bentuk percabangannya yang menyebar terlalu luas, ini bisa merugikan bagi tanaman-tanaman lainnya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi peran agroforestry dalam skala abroad. Apabila ada kekurangan atau ingin ditanyakan, silahkan di komen di bawah supaya kita sama-sama belajar dan mencari ilmunya bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rako, saya dari mahasiswa Negeri Samping Fakultas Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul interaksi tanaman dalam agroforestry. Oke, konsep dari interaksi itu pada sistem pertanian monokultur baik tanaman musim maupun tahunan, bila ditanam terlalu dekat akan memproduksi per unit area. Hal ini disebabkan oleh adanya kompetisi akan cahaya, air, dan unsur hara. Bisa kita lihat pada gambar ini, di mana pada gambar ini antara tanaman musim dan tanaman tahunan itu memang sudah diatur sesuai dengan per unit areanya agar dua kombinasi tanaman ini supaya tidak mengalami persaingan yang besar atau saling mengganggu dari penerapan cahaya, air, dan unsur hara. Hanya bila jaraknya tanaman lebih lebar, maka untuk besaran untuk komposisi cahayanya juga akan besar. Nah, bisa kita lihat pada gambar kedua. Ini jelas ya, dari penangkapan cahaya, unsur hara pada tanaman semusim dan tanaman tahunan ini memang betul-betul diperhatikan agar kedua dari tanaman ini supaya tidak mengalami gangguan, supaya kedua tanaman ini dapat dikomunikasikan sehingga menjadi konsep interaksi yang bagus dan saling memberikan keuntungan dan memberikan unsur hara yang saling berhubungan dan bersimbiosis lah ibaratnya. Lalu interaksi pohon tanah tanaman semusim. Interaksinya pada pohon tanaman semusim juga perlu. Salah satu kunci keberhasilan usaha agroforestry terletak pada usaha meningkatkan pemahaman terhadap interaksi antara tanaman semusim dan tanaman tahunan gitu, baik itu tujuannya jangka pendek dan juga tujuannya jangka panjang. Kita lihat pada gambar ini ada dua hal yang sangat penting dari tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pertama itu mengenai cahaya. Cahaya untuk kedua tanaman ini sangat-sangat perlu dibutuhkan agar kedua tanaman tersebut memperoleh cahaya yang cukup, dan juga unsur hara baik itu dari nitrogen, air, dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan agar interaksi antara tanaman semusim dan tanaman tahunan itu betul-betul terjaga kondisinya. Lalu guna menghindari kegagalan agroforestry ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu proses terjadinya interaksi atau tidak proses terjadinya interaksi ya.
langsung atau tidak langsung. Hambatan secara langsung misalnya melalui efek lulopati. Walaupun ini jarang dijumpai di lapangan, namun hambatan ini tidak langsung dapat melalui berkurangnya intensitas cahaya karena naungan pohon atau menipisnya ketersediaan hara dan air karena dekatnya perakaran dua jenis tanaman yang berbeda. Ini perlu diperhatikan agar kedua tanaman ini untuk ketersediaan hara dan air ini tidak mengalami penipisan. Yang kedua itu faktor terjadinya interaksi. Faktor terjadinya interaksi secara umum terjadinya bersifat negatif. Dapat terjadi karena keterbatasan daya dukung lahan yang menunjukkan populasi maksimum dan jumlah suatu lahan. Dan kedua itu keterbatasan faktor. Keterbatasan faktor merupakan faktor terjadinya interaksi antara tanaman semusim dan tanaman tanah. Lalu yang ketiga jenis interaksi tanah-tanaman. Jenis interaksi ini ada 3 hal. Yang pertama itu interaksi positif dan interaksi netral dan interaksi negatif. Interaksi positif ini di mana kedua tanaman ini memiliki simbiosis yang sama menguntungkan, sama mendapat efek yang positif, baik itu tanaman dari tanaman semusim dan tanaman tahunan. Sedangkan interaksi netral, ini sama-sama tidak saling berpengaruh gitu, tidak baik itu tanaman semusim dan tanaman tahunan, keduanya tidak memiliki pengaruh atau biasa-biasa aja. Lalu ada interaksi negatif. Interaksi negatif pada jenis interaksi pada pohon tanaman ini di mana salah satu dari tanaman semusim atau tanaman pohon ini mengalami gangguan atau yang hal merugikan bagi tanaman antara kedua hal ini, makanya terjadilah interaksi negatif ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kedua ini, mungkin sedikit, tapi saya harap kepada teman-teman apabila ada yang kurang dari saya, itu saya berharap supaya kawan-kawan dapat menambahkan atau memberikan penerangan lebih lanjut mengenai materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.